Film dimulai di sebuah apartemen di pagi hari, di mana ada seorang pria bernama Mark, yang terbangun setelah mendengar suara-suara dari tetangganya. Mark adalah seorang karyawan biasa yang melakukan rutinitasnya seperti biasa, dan mempunyai seorang istri serta anak yang tinggal berpisah dari Mark. Tapi di pagi itu, dia merasa heran ketika lampunya gak mau menyala setelah dia menekan saklar, bahkan jendelanya gak bisa dibuka, begitu juga jendela orang lain di gedung seberang. Lebih buruknya lagi, air apartemennya mati, dan diperparah dengan minuman susunya yang udah busuk, sebagai pertanda kalau listrik apartemennya udah mati ketika dia tertidur. Dia baru ingat kalau dia udah terlambat untuk ke tempat kerja, jadi dia cepat-cepat berangkat sambil mengangkat telepon dari istrinya untuk mengingatkan tentang pertemuan mereka. Tapi ketika dia membuka pintu, pintunya gak mau terbuka, yang ternyata gara-gara ada lem keras yang menempel di bagian bawah pintu. Tiba-tiba teleponnya terganggu dengan terdengar suara bunyi nyaring di HP-nya, dan akhirnya telepon dengan istrinya pun terputus. Alhasil Mark merasa ada yang mengerjainya, namun dugaannya salah ketika dia melihat beberapa orang lain yang bernasib sama dengan dia, dan ternyata ada beberapa petugas di bawah yang memakai pakaian hazmat. Dia lalu bertanya ke tetangganya tentang kondisinya, dan dia menjawab kalau dia bernasib sama seperti Mark. Maka dari itu dia mulai mencoba menghancurkan lem-lem itu, tapi tiba-tiba usahanya diganggu dengan suara dari perangkat suara di dekat pintunya, yang memberitahu untuk tetap tenang dan situasinya udah ditangani. Ini membuat Mark bertanya situasi tentang apa, namun gak ada balasan, berpikir suara itu adalah suara rekaman dari tim berpakaian hazmat itu. Gak lama setelah itu ada suara dobrakan dari dinding unitnya, sampai dindingnya menjadi bolong, menduga itu tindakan dari orang jahat. Tapi dugaan Mark salah. Yang ternyata itu adalah para anak muda yang berjumlah 4, ada Niku, kakaknya, Sergei, tetangga mereka, Aiden, dan pacarnya Aiden, Sally. Tanpa berkata apa-apa, mereka langsung memeriksa situasi dan kondisi unitnya Mark, dan mengetahui kalau Mark bernasib sama seperti mereka. Mark kemudian pergi ke unitnya Sergei, di mana dia mempunyai pasokan air yang bisa diminum. Mark dan kawan-kawan lalu mendiskusikan tentang apa yang terjadi, dan menduga kalau tujuan petugas berpakaian hazmat itu adalah untuk tindakan pencegahan, serta mereka udah mengacaukan sinyal HP mereka dengan pengacau sinyal, berpikir para petugas berpakaian hazmat itu dari pemerintah. Karena telapak tangan Mark terluka sebelumnya ketika memakai palu, Sally membantu untuk merawat lukanya, sambil membicarakan tentang kehidupan mereka masing-masing. Tapi pembicaraan itu membuat Mark teringat tentang tetangganya, jadi mereka membuat lubang dari dinding unitnya Mark, di mana di saat itu mereka mendengar suara pemberitahuan kalau akan ada tim medis yang datang sebentar lagi, yang membuat mereka heran kenapa sampai membutuhkan tim medis. Setelah lubangnya cukup untuk dilewati, terungkap kalau si tetangga suka minum-minum, dan ternyata dia udah habis hidupnya setelah meminum miras. Tapi tiba-tiba, dia terbangun yang membuat Mark dan kawan-kawan menjadi kaget. Dan ternyata dia cuma pura-pura pingsan aja, merasa ada maling yang masuk ke unitnya. Nenek ini bernama Enid, dan dia udah sakit-sakitan, oleh karena itu dia mesti rutin untuk meminum obatnya, namun masih berani untuk meminum miras. Mark lalu menduga Niku yang bisu, tapi Sergei mengoreksinya kalau Niku orangnya pendiam, dan gak suka banyak berbicara. Mereka kemudian melihat sesuatu yang udah dibangun sama para petugas, yaitu sebuah tenda darurat, menduga kalau mereka berasal dari militer. Dan setelah mereka membawa sebuah alat monitor jantung, mereka yakin kalau tenda itu dibangun untuk menjadi rumah sakit darurat. Kemudian, mereka melihat para petugas lain yang menyemprotkan asap disinfektan, sambil membawa salah satu kakek, menduga kakek itu udah sakit, begitu juga unit di seberang dengan seorang ibu yang batuk-batuk. Namun tidak untuk Sergei, yang menduga kalau para petugas itu adalah teroris. Tapi menurut pengalaman Enid, dia mengaku kalau dia udah tinggal di apartemen ini selama 30 tahun, dan gak pernah ada kejadian seperti ini sebelumnya. Gak lama setelah itu ada pemberitahuan kalau ada kebocoran gas di gedung apartemen mereka, dan kebetulan nenek Enid mau ngudut, jadi Mark pun sontak mengambil koreknya. Ini membuat mereka heran kenapa mereka gak boleh keluar jika memang ada kebocoran gas, merasa ada sesuatu yang gak beres. Mereka kemudian melihat beberapa orang yang dibawa sama para petugas ke tenda, namun beberapa saat kemudian, ada seorang pria yang gak mau mengikuti perintah dari petugas.
Oleh karena itu dia berusaha kabur, tapi tiba-tiba dan akhirnya dia pun habis dengan di headshot sama sniper. Alhasil banyak warga pada panik, jadi mereka pada berusaha kabur dari para petugas, dan yang berhasil ditangkap mulai dipaksa masuk ke dalam tenda. Ini tentu aja membuat Mark dan kawan-kawan terkejut, kalau ternyata ada sniper di atap apartemen, berpikir apartemen mereka udah di lockdown sama pemerintah. Maka dari itu pihak petugas menyuruh semua warga untuk stay at home, dan jika macam-macam kabur dari para petugas, akan di headshot sama sniper di atap. Beberapa waktu kemudian, Sergei melihat seorang anak ditangkap sama para petugas kecuali ayahnya, berpikir mereka yang mulai menangkap para warga satu persatu. Maka dari itu Sergei menyarankan ke teman-teman untuk melawan para petugas, karena dia melihat apa yang terjadi di bawah sana adalah bentuk dari peperangan. Jadi mereka mulai memikirkan idenya, dan karena Mark mempunyai beberapa peralatan dari profesi sampingannya sebagai seorang pemahat, dia kepikiran suatu ide yang mantap, yaitu membuat cairan asam yang bisa melelehkan lem kuat di bawah pintu. Dengan miras yang dipunya Enid, Mark mencampurkan itu dengan beberapa cairan lainnya, lalu menuangkan cairan asamnya, dan akhirnya lem kuatnya pun meleleh secara perlahan-lahan. Gak lama setelah itu mereka mendengar suara-suara dari bawah. Menduga para petugas yang udah mendekati lokasi mereka, jadi mereka berusaha membuka pintunya dengan keras, dan akhirnya mereka pun bisa keluar juga. Sergei lalu menyarankan untuk menghabisi hidup sniper yang ada di atap, sementara yang lainnya pergi untuk meminta bantuan, tapi teman-temannya menduga kalau udah gak ada orang yang akan membantu mereka. Di saat itu Enid memberitahu kalau Niku udah hilang, yang baru disadari Mark dan kawan-kawan, oleh karena itu mereka pergi mencarinya. Ternyata, Niku memasuki lubang angin karena penasaran dengan suara-suara di bawah sebelumnya, dan mengetahui kalau ada seorang wanita yang menanyakan di mana suaminya, dan bertanya ada apa yang terjadi. Namun mereka gak menjawab, dan tepat sebelum dia mau disuntik bius, tiba-tiba si wanita batuk-batuk, dan akhirnya dia pun langsung habis. Para petugas memastikan si wanita udah meninggal, jadi mereka memutuskan untuk meninggalkannya di unit dengan mengisolasinya. Gak lama setelah itu Sergei berhasil menemukan Niku dengan meneriakinya, yang kebetulan didengar sama para petugas. Oleh karena itu Mark dan Sergei membantu Niku untuk memanjat kembali ke tempat mereka, tapi naasnya Niku lebih duluan ketangkep sama para petugas yang mengetahui keberadaannya. Maka dari itu Mark dan Sergei cepat-cepat menolong Niku, sampai Sergei berhasil menjatuhkan salah satu petugas dengan tongkat baseball, lalu memukulnya sampai berkali-kali, dan akhirnya dia pun habis. Sergei kemudian mau menghabisi petugas satunya lagi, namun Mark menyuruhnya untuk tenang untuk bisa mengetahui apa yang terjadi, jadi mereka membawa si petugas ke tempat mereka untuk diinterogasi. Si petugas ternyata membawa gas air mata, yang membuat Mark dan kawan-kawan heran kenapa mereka membawa begituan, sebelum mereka mulai menanyakan ke si petugas tentang apa yang terjadi. Tapi si petugas gak menjawab, yang membuat Sergei emosi dengan menunjukkan ke teman-teman si petugas kalau dia udah berhasil menangkap teman mereka. Ini diketahui para petugas, begitu juga para orang lain di gedung seberang. Setelah mengikat si petugas, mereka mendengar suara teman si petugas dari perangkat radionya, yang memberitahu kalau situasinya mulai gak terkendali gara-gara para warga yang pada melawan, dan akhirnya radionya pun mati ketika ada kekacauan yang terjadi di lokasi teman si petugas. Maka dari itu Mark mencoba berbicara baik-baik dengan si petugas, dan bertanya siapa namanya, yang dijawab dia kalau namanya adalah Hazel, dan meyakinkan kalau timnya memang mau mencoba untuk menolong para warga. Tapi Mark dan kawan-kawan gak percaya dengan apa yang para petugas lakukan ke Niku sebelumnya, jadi Hazel beralasan kalau mereka mencoba untuk menghentikan Niku untuk keluar dari apartemen, karena sebenarnya apartemen ini sengaja di lockdown untuk alasan keselamatan. Namun apa yang bikin heran kenapa para petugas membawa gas air mata, yang dijawab Hazel kalau mereka harus membawa itu untuk alasan keamanan, jika suatu waktu para warga pada melawan. Karena heran dengan Hazel yang memakai pakaian hazmat, Mark mencoba untuk membukanya, yang malah membuat Hazel menjadi panik. Alhasil bisa disimpulkan kalau para petugas memakai pakaian hazmat bukan untuk melindungi apa yang ada di luar, melainkan melindungi mereka dari para warga di apartemen, sehingga Hazel pun akhirnya mau mengakui sesuatu yang sangat penting, yang ternyata ada virus mematikan yang mulai menyebar di apartemen ini 1 bulan yang lalu.
Mereka berharap bisa mengisolasi orang yang terinfeksi sebelum virus itu menyebar, tapi naasnya virus itu udah menyebar dengan cepat. Hazel menambahkan kalau timnya sengaja menyuruh para orang terinfeksi untuk gak memberitahu virus itu ke orang lain, supaya gak terjadi kepanikan yang membuat semua hal menjadi lebih buruk. Ketika ditanya apa yang menjadi penyebab virus itu bisa muncul, Hazel mengaku gak mengetahuinya. Dan ketika ditanya lagi udah ada berapa orang yang sembuh, Hazel gak menjawabnya, yang berarti semua orang terinfeksi yang dibawa ke tenda itu belum ada satupun yang sembuh. Dia lalu memberitahu kalau virus mematikan itu bisa bikin orang menjadi kesulitan bernafas, lalu mata yang menjadi buta, dan terakhir, organ-organ vital akan mati satu persatu. Dia berpikir kalau Mark dan kawan-kawan ada kemungkinan gak terinfeksi, namun ketika ditanya apakah mempunyai vaksinnya, Hazel menjawab kalau timnya belum membuat vaksin yang benar-benar ampuh. Ini gak dipercaya Sergei, jadi dia pun menebas pakaian hazmatnya Hazel, sehingga dia sekarang menghirup udara yang sama seperti Mark dan kawan-kawan. Tapi Hazel langsung mengeluarkan sebuah suntikan untuk menyuntik dirinya sendiri, yang direbut langsung sama Sergei. Berpikir Hazel yang udah berbohong kalau dia sebenarnya udah mempunyai vaksin. Namun dia mengoreksi kalau vaksin itu masih prototipe, atau belum benar-benar jadi. Maka dari itu dia meyakinkan Mark dan kawan-kawan jika mereka gak menunjukkan gejala-gejala dari virus mematikan itu dalam waktu 24 jam, bisa dipastikan mereka gak terinfeksi, oleh karena itu gak perlu menggunakan vaksin. Tapi dia menyarankan untuk jangan keluar, karena takutnya orang di luar sana udah menjadi carrier, yang bisa menginfeksi Mark dan kawan-kawan tepat setelah terjadi kontak, bahkan cuma menghirup sesama udara aja bisa terinfeksi. Jadi dia menyarankan ke Mark dan kawan-kawan untuk tetap di dalam sambil menunggu bantuan untuk datang, dan akhirnya mereka pun memutuskan untuk melakukan karantina mandiri. Malam hari pun tiba, di mana area tenda udah menjadi sepi setelah terjadi kekacauan sebelumnya, dengan beberapa petugas yang udah pada habis hidupnya. Beberapa waktu kemudian, mereka melihat banyak warga pada menuju ke arah gedung mereka, menduga kalau para warga itu mau bertemu dengan Hazel. Maka dari itu dia menyarankan ke Mark dan kawan-kawan untuk mencegah para warga itu untuk masuk, karena Mark dan kawan-kawan bisa terinfeksi dari mereka. Gak lama setelah itu ada seorang pria yang menelpon melalui perangkat suara, oleh karena itu Mark meresponnya, dan mengetahui kalau pria dan kawan-kawan mau menemui Hazel untuk mengetahui di mana vaksin lainnya, karena orang-orang tercinta mereka udah ada yang terinfeksi. Meskipun Mark udah memberitahu kalau Hazel gak mengetahui apa-apa, si pria gak mempercayainya, dan mengaku kalau mereka udah menghabisi petugas lainnya karena situasi yang kacau, jadi tinggal tersisa petugas Hazel aja yang ada. Tapi tetap, Mark gak mengizinkan mereka untuk masuk, maka dari itu si pria dan kawan-kawan akan memaksa untuk masuk ke unitnya Mark. Oleh karena itu sebagai bentuk pencegahan, Mark, Sergei, dan Sally mendorong alat berat yang dipunya Mark ke arah pintu yang akan dimasuki para warga, dan mengelem pintu itu dengan alat lemnya Hazel. Sementara itu, Hazel berusaha meyakinkan Aiden kalau dia bisa mengajak Aiden ke titik pertemuan yang gak jauh dari apartemen, untuk membawa lebih banyak vaksin. Alhasil Aiden menjadi yakin, dan dia pun mengasih sebuah cutter ke Hazel untuk dia bisa memotong ikatannya. Di saat itu Mark dan kedua temannya mengeluh kalau pintunya belum benar-benar berhasil mereka blokir, dan gak lama setelah itu datang warga sambil marah-marah, jadi Sally berusaha menjelaskan yang sebenarnya. Tapi tiba-tiba, ada ujung linggis dari orang yang menusuk lehernya Sally, yang membuat dia sekarat. Oleh karena itu Sergei langsung membalas dengan menaruh gas air mata ke para warga, dan akhirnya mereka pun pada panik. Mark dan Sergei kemudian membawa Sally kembali ke unit, di mana semua orang berusaha menyelamatkan Sally, namun pada akhirnya mereka gak berhasil, dan akhirnya Sally pun meninggal. Ini membuat pacarnya merasa gak percaya, dan beberapa waktu kemudian, Mark dan kawan-kawan menyadari Aiden yang udah gak ada. Ternyata, dia nekat mau pergi sendirian dengan pakaian hazmat, dan menyuntikkan vaksinnya untuk dirinya sendiri. Beberapa waktu kemudian, dia udah sampai di area tenda, di mana dia ketahuan sama para warga, dan gak berhasil untuk kabur. Jadi si sniper memberikan tembakan peringatan untuk menjauhkan Aiden, tapi setelah si sniper mengetahui kalau Aiden bukan salah satu dari timnya, dia pun... Dan akhirnya dia pun habis.
Alhasil Mark dan Sergei mulai stres akan situasi dan kondisinya, sementara orang lain menggunakan momen ini untuk melakukan sesuatu bersama dengan orang tercinta mereka. Beberapa waktu kemudian, Sergei pergi memeriksa lorong, dan ternyata para warga kembali datang lagi untuk menangkap Hazel. Maka dari itu setelah mengamankan Niku dan Enid ke unit sebelah, Sergei mengajak Mark untuk meninggalkan Hazel, tapi Mark menolaknya dengan berusaha melepaskan ikatannya Hazel dulu. Alhasil Sergei menjadi emosi akan Mark, dan akhirnya dia pun mempingsankan Mark, sebelum dia meninggalkan Hazel. Karena masih dalam kondisi terikat, Hazel berhasil ditangkap sama para warga sambil berusaha meyakinkan kalau dia gak memegang vaksinnya, sehingga membuat para warga justru makin marah, dan akhirnya Hazel pun teriak. Setelah kejadian itu, Mark terbangun untuk memeriksa situasi sekitar, dan mengetahui ada beberapa petugas yang mau melakukan sesuatu dengan sebuah tangki gas berbahaya yang besar. Sementara itu, begitu Enid memberikan masker gas ke Niku dan pergi keluar, tiba-tiba datang Mark yang menerkam Sergei karena dendam, namun dia melepaskan Sergei setelah mendengar suruhan dari Enid. Gak lama setelah itu mereka menyadari ada gas berbahaya yang masuk dari lubang angin, yang diduga Mark kalau itu ulah dari para petugas dengan tangki gas yang dia lihat sebelumnya. Jadi mereka cepat-cepat kabur ke arah atap, dan setelah Mark mengetahui kalau Hazel udah habis hidupnya sama para warga, datang seorang pria yang meminta pertolongan. Tapi Sergei menolaknya, dan malah menyerang si pria sampai berkali-kali, sementara Mark dan yang lainnya kabur melewati pintu. Di saat itu datang beberapa warga yang menjadi marah akan tindakan Sergei, oleh karena itu mereka menyeretnya, yang membuat Sergei meminta pertolongan ke Mark, yang tentu susah untuk dia lakukan. Alhasil Sergei diseret terus-menerus, dan akhirnya dia pun habis. Setelah itu Mark dan kawan-kawan melanjutkan kabur mereka ke arah atap, dan setelah beberapa saat, akhirnya mereka pun berhasil mencapai atap. Tapi anehnya Mark gak melihat ada para sniper di sana, yang diduga Enid kalau mungkin mereka udah pergi sebelum timnya memasukkan gas berbahaya ke apartemen. Beberapa waktu kemudian, Mark dan Enid menggunakan momen ini untuk santai, namun kondisi Enid tampaknya mulai kumat, karena gak meminum obat yang biasa dia minum. Esok harinya setelah membangunkan Niku, Mark membangunkan Enid yang masih tertidur. Tapi dia gak mau bangun-bangun, yang ternyata dia udah meninggal ketika tertidur karena kondisinya yang memburuk. Maka dari itu Mark dan Niku harus pergi keluar dari apartemen tanpa Enid, sambil melihat beberapa warga yang udah habis hidupnya, gara-gara terlalu banyak menghirup gas berbahaya kemarin. Mereka lalu tiba di tenda petugas, di mana Mark mengetahui ada beberapa mayat yang udah dibungkus kain, sebelum melanjutkan perjalanan sampai keluar area lockdown apartemennya. Gak lama setelah itu ada suara pemberitahuan untuk para warga di luar, untuk tetap stay at home, dan yang ketahuan berada di luar, akan dianggap sebagai ancaman penyebaran virus. Maka dari itu Mark memakai pakaian hazmat yang tersedia di dalam tenda, supaya para petugas menganggap Mark sebagai salah satu dari mereka, dengan membawa salah satu warga untuk diperiksa. Tapi tiba-tiba, datang seorang pria yang mengambil Niku, dan menganggap Mark sebagai petugas. Sambil memegang sebuah serpihan tajam, si pria memberitahu kalau dia merasa kesal setelah anaknya udah dibawa sama para petugas. Dan ketika dia dan Mark terus berbicara, Niku mengambil kesempatan untuk meloloskan diri, dan akhirnya Mark pun ditusuk sama si pria. Alhasil si pria merasa bersalah ketika melihat Niku membantu Mark untuk bergerak, namun mereka langsung meninggalkan si pria tanpa berkata apa-apa. Di sebuah tempat bermain, Mark mengasih Niku sebuah HP, untuk menghubungi istrinya yang bernama Karen yang akan membantu Niku. Mark lalu menyuruh Niku untuk duluan, dan dia akan menyusulnya. Tapi ternyata gak dia lakukan, karena pendarahan dari tusukan di perutnya sebelumnya, dan akhirnya Mark pun meninggal. Setelah beberapa saat berjalan, Niku melihat beberapa petugas di kejauhan yang mengetahui keberadaannya, namun tiba-tiba datang petugas lainnya dari belakang yang membius Niku, dan akhirnya dia pun pingsan. Setelah kejadian itu, tim yang mengurusi wabah virus ini berencana untuk memperluas zona lockdown, jadi mereka membutuhkan lebih banyak petugas. Sementara itu, Niku terbangun di sebuah tempat, di mana dia diberitahu sama petugas kalau dia akan aman di tempat ini, dan ada beberapa anak lainnya seperti dia, terutama anak dari si pria yang menusuk Mark. Film diakhiri dengan Niku yang mengeluarkan HP-nya Mark,
dan dia pun menelpon istrinya Mark yang bernama Karen itu untuk mengabari kondisinya. Pastikan untuk klik subscribe, lonceng, dan like-nya ya. Thank you for watching.